Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Seorang pengedar narkotika ditangkap beserta barang bukti sabu-sabu 1 kg. Ratusan pengendara melanggar lalu lintas terjaring operasi patuh Tinombala. Petugas BKSDA Sulawesi Tengah menyita 12 tali jerat anoa di kawasan Cagar Alam Gunung Sojol. Perburuan terhadap satwa langka jenis anoa terus berlangsung di kawasan Cagar Alam Gunung Sojol, Kabupaten Donggala. Tim patroli Smart Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah menyita 12 tali jerat. Sedangkan pemasang jerat kini dalam pengejaran aparat BKSDA Sulteng. Belasan tali jerat ini ditemukan aparat BKSDA Sulawesi Tengah yang melakukan patroli di kawasan Cagar Alam Gunung Sojol. Patroli dilakukan menyusul adanya laporan perburuan anoa di kawasan Cagar Alam Gunung Sojol. Para pemburu tidak hanya mengincar daging hewan endemik itu, tapi juga menjual tanduknya. Tim patroli Smart pun bergerak menyisir kawasan Cagar Alam yang mencakup wilayah Donggala, Toli-Toli, dan Parigi Mautong tersebut. Hasilnya, 12 tali jerat disita di ketinggian lebih 1000 meter. Sedangkan pelaku pemasang tali jerat berhasil kabur. Penjeratan itu kalau masyarakat tradisional di sana, itu biasanya yang dipakai konsumsi saja, Pak. Tapi kemungkinan kayak tanduknya itu akan ada yang menghargai, kulitnya juga ada yang menghargai. Jadi mereka karena ada diiming-imingi oleh uang, jadi masyarakat di sana ya berlomba-lomba untuk menangkap anoa tersebut. Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Pulau Sulawesi ini, khususnya di Sulawesi Tengah, untuk tetap menjaga kelestarian satwa liar, satwa yang sudah dilindungi. Contohnya adalah anoa atau babi rusa atau ada burung maleo, itu agar dijaga kelestariannya. Dalam patroli tersebut, petugas berhasil mengabadikan gambar 2 ekor anoa yang lolos dari jeratan. Hewan mirip sapi bertubuh kecil ini dikenal liar dan memiliki penciuman yang tajam. Belasan tali jerat kini diamankan pihak BKSDA Sulawesi Tengah untuk dijadikan barang bukti. Patroli Smart akan terus digencarkan untuk mengantisipasi perburuan anoa. Warga diimbau untuk ikut membantu menjaga kelestarian satwa langka anoa. Apalagi hewan tersebut dilindungi karena terancam punah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Akses jalan sejumlah desa di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi kondisinya memprihatinkan. Jalur penghubung antar kabupaten rusak parah. Kerusakan sudah berlangsung lama namun tak kunjung diperbaiki. Jalan di sejumlah desa di Kecamatan Kulawi ini selain berlubang juga berlumpur, bahkan terdapat bekas longsor puluhan meter. Kondisi ini tentunya sangat membahayakan pengendara yang melintas. Apalagi wilayah tersebut sering turun hujan dengan intensitas tinggi. Kerusakan jalan tersebut mestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Apalagi merupakan jalur strategis dan penghubung antara Kabupaten Sigi dengan Kota Palu. Akses jalan digunakan warga untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan. Kriston, salah seorang pengendara asal Donggala menyebutkan, kerusakan jalan di sejumlah titik cukup membahayakan keselamatan pengendara. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah segera memperbaikinya. Terlebih, jalan tersebut untuk akses mencari ekonomi bagi masyarakat setempat.
dari sesudah Kalawara itu jalan kemarin itu banyak rusak parah gara-gara mungkin ada yang terkena air dan juga ada yang apa? Ada yang longsor dan juga ada yang biasa dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Tanggapan untuk jalan ini sangat memprihatinkan karena ini bisa membahayakan untuk setiap pengendara dari daerah Kulawi, Gimpu, Pikoro yang akan menuju ke Palu, sehingga jalan ini membutuhkan perhatian dari pemerintah supaya pemerintah bisa melihat keadaan ini dan bisa memperbaiki jalan yang ada. Selain perbaikan jalan yang rusak, warga juga berharap pemerintah daerah membangun jembatan di antara jalan tersebut. Jalan kerap kali tergenang banjir karena tidak adanya saluran pembuangan air. Julianus Kay melaporkan dari Kabupaten Sigi. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abdin yaumal qiyamati hatta yus'al wa antin Puluhan pelajar dan mahasiswa dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala mengikuti rangkaian lomba bernuansa bahasa Arab. Lomba tersebut merupakan rangkaian Dato Karama Arabic Fest yang berlangsung di Kampus 2 Universitas Islam Negeri Dato Karama. Penampilan pidato bahasa Arab mewarnai rangkaian lomba Rabu pagi. Lomba ini menjadi ruang para peserta untuk unjuk kebolehan mereka dalam berbahasa Arab. Di depan juri, mereka berpidato dengan tema dan karakternya masing-masing. Kegiatan ini merupakan event tahunan yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Dato Karama Palu. Lomba ini bertujuan mengasah bakat para pelajar dan mahasiswa di luar kelas pembelajaran formal. Nah, dengan adanya lomba-lomba seperti ini, contohnya seperti pidato bahasa Arab, itu bisa memperkenalkan bahwa pidato tidak hanya lomba bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia juga, tapi bahasa Arab juga ada. Antusiasmenya para siswa dan mahasiswa ini sangat-sangat luar biasa karena itu mereka banyak sekali yang daftar. Lomba kali ini memiliki tantangan tersendiri, apalagi diperlukannya penguasaan kosakata bahasa Arab. Para peserta mengaku senang, selain bisa menjadi ruang ekspresi, melalui lomba mereka juga bisa mengasah mental. Alhamdulillah sangat bermakna dan penuh pelajaran, dan acaranya juga seru, dan kesan saya juga masuk ajang lomba ini untuk meningkatkan skill saya dalam berkomunikasi dalam berbahasa Arab. Bisa meningkatkan kualitas bahasa Arab, khususnya bagi kami masih para pelajar yang masih di bangku SMA. Dan motivasi saya untuk mengikuti lomba ini salah satunya itu agar saya bisa memperbaik public speaking saya khususnya pada bahasa Arab. Dato Karama Arabic Fest juga dirangkai dengan beragam lomba lainnya, seperti Qiraatul Kutub, Qiraatul Syi'ri, Qiraatul Kisah, dan Gina Arabi. Selain sertifikat dan piala, panitia juga menyiapkan total hadiah uang pembinaan hingga jutaan rupiah. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.